Shalom Sobat New Hope for New Generation dimanapun teman-teman berada. Senang sekali kembali lagi kita bisa bertemu dan dalam ruang online ini, dalam podcast New Hope for New Generation. Dan hari ini kami menyapa teman-teman semua dimanapun teman-teman berada, kiranya selalu ada dalam penyertaan Tuhan, lindungan Tuhan, dan dalam pimpinan Tuhan. Dan hari ini bersama saya Fendi, dan juga bersama dengan Kak Pendeta Viata yang sudah ada di sebelah kiri saya. Hari ini kita akan bersama-sama berdiskusi, berbincang-bincang mengenai firman Tuhan yang tentu akan memberkati kita semua. Dan pada hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat luar biasa, yaitu tentang kemuliaan Kristus yang nanti akan terambil dari Markus 16 ayat 15 sampai 20. Ya teman-teman, sebelum kita memulai perbincangan kita pada hari ini, saya meminta Kak Tapiata mungkin untuk boleh menyapa sobat muda semua yang ada di ruang dengar mungkin di dalam online podcast ini, Kak. Bisa menyapa kita semua dulu. Ya, salam rekan-rekan pemuda semuanya. Kiranya semuanya tetap ada dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat dalam memikul salib sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Kak. Untuk Kak Siata sendiri, gimana kabar hari ini, Kak? Puji Tuhan, baik dan luar biasa. Luar biasa, selalu luar biasa, Kak, ya. Amin. Karena penyertaan Tuhan senantiasa selalu ada dalam kehidupan kita. Amin, amin, amin. Ya, oke, teman-teman, supaya tidak kita lebih panjang lagi, untuk kita bisa langsung berdiskusi tentang kebenaran firman Tuhan yang akan pasti sangat memberkati kita semua hari ini. Tapi sebelumnya kita akan mengawali dalam doa. Saya minta kesediaan dari Kak Viata untuk bisa memimpin kita dalam doa. Ya, baik Fendi dan juga teman-teman semuanya, kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur untuk perjumpaan ini. Sekarang kami akan duduk bersama untuk saling berbagi terkait dengan kebenaran firman-Mu. Tolong hadir di tengah-tengah kami, tolong berkati kami sehingga apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Dan jiwa-jiwa kami semuanya yang mendengar semakin mengalami lawatan kasih karunia Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Amin. Amin. Ya Kak Pendeta, hari ini tema yang diberikan bagi kita itu kemuliaan Kristus yang terambil dari Markus 16 ayat 15 sampai 20, teman-teman ya. Jadi teman-teman mungkin bisa dipersiapkan dulu Alkitabnya ataupun aplikasi Alkitab yang ada di handphone teman-teman untuk kita sama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Jadi kita sama-sama persiapkan dari Markus 16 ayat 15 sampai 20. Mungkin bisa Kak Atta untuk bisa bantu untuk kita dibacakan untuk kita semua. Baik. Baik Fendi dan juga teman-teman semuanya, Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai ayat 20. Beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin, terima kasih Kak Pendeta sudah boleh membacakan bagi kita semua ayat firman Tuhan hari ini yang akan bersama-sama kita akan berdiskusi di dalam firman Tuhan terkait dalam Markus 16 ayat 15 sampai 20 yang sudah kita baca barusan. Ya. Oke Kak, sebelum kita lanjut ke dalam diskusi, bisa dijelaskan secara singkat mungkin mulai firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kira-kira apa yang menjadi maksud atau apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita semua dari pembacaan kita di Markus 16 ayat 15 sampai 20 tadi. Ya, baik. Terima kasih Fendi dan juga teman-teman semuanya yang menyaksikan. Nah, Markus pasal 16 ini merupakan pasal terakhir ya.
pasal terakhir dari Injil Markus. Jadi Injil Markus itu ada 16 pasal dan dalam ayat 15 sampai 20 ini berbicara tentang firman Tuhan, Tuhan Yesus di mana menyampaikan pesan kepada murid-muridnya untuk mereka itu tidak tinggal diam. Tetapi mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mereka yang sudah terima hidup yang kekal, kiranya hal itu tidak hanya bagi mereka saja, tapi juga dapat dibagikan pada orang lain juga. Jadi saya melihat seperti Tuhan Yesus bilang begini, kamu kan sudah sembuh, kamu tahu sakitmu dulu membawa penderitaan. Nah, karena sakitmu dulu membawa penderitaan, kamu sudah terima obatnya. Kamu sudah sembuh, sekarang kalau kamu lihat orang sakit, kamu juga harus kasih tahu ini loh obatnya. Jadi artinya Tuhan Yesus mau banyak orang juga mengalami kebaikan. Karena itu sebelum Tuhan Yesus naik kembali ke sorga, Tuhan Yesus bilang sama murid-murid Tuhan, ayo, ini dalam bahasa sederhananya ya kan ya, ayo kamu yang sudah terima keselamatan, ayo biarkan keselamatan itu juga menjadi bagian dari orang lain. Karena itu di ayat 15 Tuhan Yesus bilang, pergilah. Nah, pergilah. Jadi kata pergilah ini kan mengandung sifat perintah. Bukan Tuhan Yesus nggak bilang selesai ini kamu duduk ya minum kopi atau lagi goreng bikin apalah terserah goreng-goreng lah atau tetapi pergilah ke seluruh dunia. Berarti bukan hanya di sana saja, ke seluruh dunia. Tujuannya apa? Untuk memberitakan kabar baik. Jadi di sini Tuhan Yesus sudah mau naik ke surga, tapi Tuhan Yesus masih memikirkan jiwa-jiwa yang lain. Nah sekarang ini kesempatan Tuhan Yesus bilang, oke, tugasku untuk saat ini sudah selesai di bumi, aku akan kembali ke surga menyediakan tempat bagimu. Tetapi bukan berarti pekabaran Injil itu stop. Sekarang giliran kamu. Nah, jadi secara tidak langsung dari sini kita melihat gambaran bahwa Tuhan Yesus sedang mengajak murid-murid untuk menjadi timnya Tuhan melanjutkan lagi tugas yang harus dilakukan. Mungkin kira-kira sederhananya seperti itu, Kak Fendi. Amin. Ya, terima kasih banyak Kak Pendeta sudah menjelaskan secara singkat kepada kita semua ya teman-teman ya sobat muda dari apa yang sudah kita baca dalam Markus 16 itu. Jadi begitulah kurang lebih isi dari firman Tuhan hari ini yang akan sebentar kita akan diskusikan dan juga sekiranya boleh memberkati kita semua. Nah, Kak Pendeta, jadi di dalam pembacaan kita hari ini berarti konteksnya ini adalah ketika Tuhan Yesus itu sudah beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya dan yang akan sebentar lagi yang akan naik ke surga gitu berarti ya Kak ya. Jadi Tuhan Yesus memberikan istilahnya suatu mandat, perintah bagi para murid pada saat itu supaya harusnya seperti ini yang harus dilakukan setelah Tuhan Yesus nanti akan naik ke surga, seperti yang sudah Kak Pendeta jelaskan tadi bahwa pemberitaan kabar baik Injil itu tidak stop sampai ketika Tuhan Yesus sudah menyelesaikan tugasnya, istilahnya seperti itu, tapi justru di situ juga Tuhan minta supaya para murid juga melakukan kabaran Injil, seperti yang tadi sudah diilustrasikan oleh Kak Pendeta kan, kita dulunya sakit, ada obatnya dan kita sembuh, dan kita juga supaya orang-orang lain yang mungkin juga merasakan hal yang sama dulunya atau sekarang sakit juga mereka juga boleh memperoleh kesembuhan di dalam Tuhan Yesus. Oke Kak, ini menarik sekali gitu ya Kak ya. Jadi firman Tuhan hari ini yang akan kita diskusikan. Nah ya di sini kan tadi dikatakan di ayat ke-15. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya ini yang menarik bagi saya secara pribadi Kak ya, sebagai kita juga anak-anak generasi muda Kak ya. Apakah kita memang harus pergi ke seluruh dunia, pergi ke dunia, maksudnya dari kita kan di Indonesia, apakah kita harus pergi ke Malaysia, kemudian ke Jepang, Korea, untuk kita memang harus memberitakan Injil, atau mungkin ada maksud lain di balik ayat ini kan? Gitu. Ya, kalau saya melihat kalau secara sederhana ya Dek ya, kita lihat seluruh dunia, pasti gambaran di kepala, oh pasti beda negara, beda benua. Kalau saya melihat maksud Tuhan Yesus tidak ini sebatas itu. Artinya dimulai dari, kan ingat Tuhan Yesus bilang dimulai dari Yerusalem, dari Yudea, Samaria, baru ke seluruh dunia. Artinya seluruh dunia, tempat di mana kita, artinya keluar dari rumah, maksudnya keluar dari kamar saja ke ruangan tamu, kita lihat ada orang duduk situ, mungkin dia lagi duduk ngelamun, kita bisa mengucapkan kata baik untuk dia. Betul. Itu kita juga sudah memberitakan kabar baik. Artinya seluruh dunia di sini
Sederhananya itu maksudnya bukan hanya bicara beda benua, beda negara, enggak. Artinya di mana kakimu melangkah, di situ kamu beritakan kabar baik. Seperti itu sih. Jadi kayak misalnya ini saya keluar kamar, kemudian saya lihat ada orang tua saya duduk ngelamun. Tuhan Yesus kan suruh saya harus beritakan kabar baik. Nah, kabar baik itu apa? Ya saya pergi bilang, "Mah, kenapa ngelamun? Yuk kita memuji Tuhan." Itu kan kabar baik juga. Ketika memuji Tuhan, Tuhan ditinggikan, ada lawatan terjadi. Seperti Saul ketika roh jahat mengganggu dia, Daud main kecapi, roh jahat pergi, dia kembali mengalami damai sejahtera. Itu juga kabar baik. Seperti itu. Kurang lebih. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi bukan dalam artian secara harafiah gitu kita baca hurufiah itu kalau kita baca itu kan pergilah ke seluruh dunia, bukan dalam artian kita pergi harus ke luar negeri kayak gitu ya, bukan seperti itu. Jadi Tapi gambarnya. Kalau one day diutus ke luar negeri boleh juga. Oh iya. Jadi pakai setiap kesempatan yang ada, betul Kak ya. Ya, jadi gitu teman-teman. Jadi juga saya juga pernah mengikuti seminar atau melihat nonton di online gitu, juga ada beberapa hamba Tuhan yang mengatakan, kan ada juga ayat firman Tuhan yang mengatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan saya pergi sampai ke ujung bumi. Nah, ujung bumi itu di mana, kita kan nggak tahu ya ujung bumi itu di mana. Jadi ketika dimanapun kita melangkah, disitulah ujung bumi. Ya gitu ya kayak kurang lebih. Jadi benar sekali firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa memang benar perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid itu juga berlaku bagi kita sampai saat ini, terutama kita generasi muda, karena kita kan istilahnya bisa bertemu dengan banyak orang, entah itu teman-teman di dalam keluarga teman-teman sendiri, kemudian di lingkungan sekolah mungkin, atau di tempat teman-teman bekerja. Jadi dimanapun kita melangkahkan kaki kita, di situ kita bisa menjadi pewarta kabar baik gitu Kak ya. Oke, terima kasih Kak Pendeta sudah menyampaikan firman Tuhan nih kepada kita semua. Dan juga kalau kita lihat dari sini Kak, dari beberapa ayat-ayat berikutnya, di sini kan dikatakan bahwa ketika kita akan memberitakan kabar baik itu, di sini dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku dan lain seterusnya. Ya di sini ya terkadang pergumulan kita sebagai anak-anak muda gitu Kak ya. Nah, ketika kita rindu untuk misalnya mengabarkan kabar baik, kemudian mungkin kita mau mendoakan teman kita yang sakit gitu Kak ya, dengan harapan teman kita itu bisa sembuh. Kalau tadi di ayat firman Tuhan kan dikatakan ketika kita percaya dan kita memberitakan kabar baik, kita dimampukan oleh Tuhan untuk kita bisa menyembuhkan orang sakit, kemudian mengusir setan dan lain sebagainya. Jadi terkadang yang menjadi pergumulan di anak-anak muda itu kadang ada keraguan dalam hati Kak. Karena ketika kita ingin berdoa untuk teman kita, takutnya ketika didoakan nggak langsung sembuh seperti itu. Jadi kadang mikir-mikir juga. Jadi teman-teman berpikir kalau nanti aku doakan malah nanti nggak sembuh, malah makin parah, nanti gimana ya nanti. Jadi seringkali itu menjadi suatu ya dikatakan pergumulan, jadi suatu kayak harus mikir-mikir lagi. Jadi untuk memberitakan kabar baik itu jadi setengah-setengah gitu. Jadi kayak kurang mau langsung secara gamblangan gitu langsung berdoa dalam nama Tuhan Yesus dan sebagainya. Nah itu kira-kira gimana praktisnya Kak sebagai kita sebagai anak-anak muda untuk kita menyikapi bahwa kita ini adalah anak-anak yang sudah di dalam Tuhan Yesus, harusnya kan kita juga memiliki kuasa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Nah kira-kira bagaimana praktisnya kita sebagai anak-anak muda untuk kita bisa menyikapi hal tersebut? Ya, ini menarik karena beberapa kali berjumpa dengan anak-anak muda, mereka juga mengalami hal-hal intimidasi, keraguan seperti itu. Jadi dalam perjumpaan dengan beberapa anak muda, saya bilang begini, Roma 10 ayat 10 bilang, dengan mulut kamu mengaku, dengan hati kamu percaya. Artinya ketika kamu percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, berarti itu bukan hanya sebatas pengakuan. Kamu harus meresponi itu lagi dengan tindakan-tindakan iman. Jadi ketika kamu mengaku kamu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kamu harus punya kehidupan rohani yang sehat. Kamu mulai membangun mesbah doamu. Ya mungkin kamu susah untuk berdoa sampai 10-15 menit, tapi mulailah dengan 1-2 menit. Dan itu kamu lakukan tekun terus-menerus. Nah ketika kehidupan rohanimu itu sehat, ketika kamu sudah dibereskan oleh Tuhan,
dengan masalah intimidasi, keraguan-raguan, dan kemudian kamu sudah berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan kehidupanmu, dengan dirimu sendiri, kamu melangkah, kamu melayani orang, kamu akan free. Kamu akan bebas. Nah, ada ketakutan. Oke, dia mungkin mengganggu, tapi dia tidak bisa menyentuh kamu. Dia hanya cuma gonggong aja. Tapi kamu akan tetap pegang kendali. Jadi, artinya yang saya mau bilang, sebelum kamu pergi melayani, kamu harus minta Tuhan layani dirimu dulu. Itu terlebih dahulu. Sehingga Tuhan bereskan nuranimu, bereskan mentalmu, bereskan semua tentang dirimu itu. Sehingga ketika kamu melangkah dalam kemerdekaan. Bukan melangkah dalam intimidasi. Nah, kecenderungan orang adalah dia belum membereskan diri, dia sudah pergi. Jadi kayak juga dia bawa tambah masalah kasih orang itu. Orang itu sudah takut, dia berdoa, dia juga dalam keadaan takut, kan double deh. Saya sudah takut, kok dia juga takut, gimana ini? Jadi seharusnya itu dia dulu ini ketika dia percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, berarti dia dulu harus minta Tuhan bereskan saya, lahir baru. Jadi ketika dia sudah lahir baru, dia melangkah. Oke, pencobaan masih ada, tapi pencobaan tidak dapat menyentuh dia. Tapi dia yang akan ambil alih. Karena apa? Roh Tuhan sudah di dalam dia. Jadi mungkin seperti Daniel kan dia bisa selamat di gua singa karena dia sudah membangun imannya di mesbah doanya, di menara doanya. Begitu pula dengan Hananya, Mishael, Asaria yang kita kenal dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika mereka masuk ke dalam ini tempat pembakaran, mereka tetap fine-fine saja. Karena sebelum di situ, jadi intinya jangan berdoa ketika ada masalah. Sebelum ada masalah sudah doa. Supaya pas menghadapi medan peperangan, kan firman Tuhan bilang apa? Dalam keadaan baik ataupun tidak baik, kamu harus siap sedia memberitakan firman. Jadi mulai punya kehidupan rohani yang sehat dulu. Minta Tuhan bereskan dulu. Supaya tidak ada intimidasi saat kita melayani orang. Intimidasi dari iblis maksudnya. Ya. Seperti itu bisa. Luar biasa, Pendeta boleh memberkati saya secara pribadi dan juga saya yakin teman-teman. Jadi benar tadi apa yang disampaikan oleh Kak Pendeta. Jadi mulai dari diri sendiri dulu. Ya. Bagaimana kita sudah berdamai dengan diri sendiri, dengan kita berdamai dengan Tuhan, dan juga ketika kita sudah mengizinkan Tuhan untuk memakai kita lebih lagi, ya disitulah kuasa Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Jadi mulai dari dalam diri sendiri dulu teman-teman ya. Jadi cross check dulu bagaimana pribadi teman-teman bersama dengan Tuhan, bagaimana hubungan pribadi teman-teman dengan Tuhan, dan juga ketika teman-teman sudah akan dimanapun teman-teman melangkahkan kaki, ketika ada pergumulan maupun sesuatu hal yang ada menghadap di depan, ya Tuhan di situ akan mampukan dan memberikan kekuatan untuk kita bisa melewati segala sesuatunya. Ya luar biasa sekali Kak ya. Jadi harus dimulai dari diri sendiri kita dulu, bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya jadi seringkali juga seperti ini Kak, yang menjadi pergumulan dari teman-teman pemuda itu, termasuk saya juga secara pribadi gitu ya Kak ya. Jadi ketika saya merasa bahwa diri saya gitu, saya sudah aktif melayani Tuhan, saya aktif mungkin main musik, mungkin aktif dalam kepengurusan di gereja, kemudian ya aktif melayani lah di dalam pelayanan di gereja gitu ya. Tapi seringkali kan tadi dikatakan ada tanda-tanda seperti itu, tanda-tanda orang yang sudah percaya dan menjadi anak-anak Tuhan itu kan ada suatu hal yang spektakuler seperti kita berdoa bagi orang sakit mereka disembuhkan, kemudian kita dapat mengusir setan-setan. Tapi seringkali ketika justru dalam pelayanan seringkali ada masih timbul keraguan-raguan gitu Kak. Padahal dalam hati kayak Tuhan, saya kan sudah melayani Tuhan, saya kan sudah istilahnya aktif di dalam pelayanan seperti itu, kok ketika terjun dalam pelayanan itu atau ketika kita menghadapi suatu pergumulan atau kita mungkin sedang berdiskusi dengan teman-teman kita dan kita berharap bisa berdoa bagi mereka, tapi kok rasa-rasa masih ada keraguan-raguan karena belum ada kelihatan tanda-tandanya gitu Kak. Itu kira-kira yang kelihatan gitu, kira-kira gimana itu Kak? Iya, tadi kan saya bilang kalau sudah beres berarti amannya. Tapi tidak luput dari yang namanya rupa-rupa pencobaan. Tapi tanda-tanda yang dimaksud oleh Tuhan ini juga memang sih Tuhan bilang ketika ada orang sakit kamu berdoa sembuh karena ada kuasa turun. Karena kamu benar maka itu kuasa Tuhan turun. Tetapi hal yang lain juga Tuhan mau sampaikan
tanda-tanda kalau tadi terkait dengan pertanyaan Fendi bilang sudah melayani tapi kok saya masih ada keraguan, kurang yakin. Setiap orang yang melayani Tuhan itu dia akan dibawa pemerintahan kerajaan Allah. Nah, pemerintahan kerajaan Allah ini kalau Roma 14 ayat 17 bicara bukan bicara tentang makanan dan minuman, tapi damai sejahtera, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau tandanya dia melayani Tuhan dan kemudian dia mau tahu bahwa dia tuh tanda-tanda orang percaya menyertai dia, salah satunya selain yang Tuhan Yesus bilang tumpang tangan orang berdoa usir setan pergi, selain itu dia akan ada kebenaran. Jadi ketika dia melayani terus kemudian dia lihat ada temannya di situ tukang bergosip, terus di situ bergosip karena dia tahu ada kebenaran di sini, dia akan pergi. Jangan bilang gosip, jangan bicara. Apalagi kalau berita yang lagi dibicarakan itu dia tahu kebenaran, dia akan meluruskan. Nah, itu artinya dia bisa oh Tuhan, tanda-tanda itu ada dalam diri saya. Atau ketika dia melayani terus dikritik A, B, dan C, tapi dia tetap damai sejahtera. Artinya tanda-tanda orang percaya ada dalam dirinya. Atau ketika dia lagi sakit, dia capek, tapi dia harus tetap melayani, tapi dia sukacita. Ada tanda-tanda Tuhan menyertai dia. Kalau saya sih sederhananya seperti itu melihat. Bahwa kalau untuk meyakinkan Fendi bahwa tanda-tanda saya berdoa tapi ini masing-masing orang dikasih karunia ada karunia dia disertai ketika sakit dia tumpang tangan selesai, tapi juga ada di karunia damai sejahtera, ada karunia Tuhan kasih sukacita. Nah itu intinya Tuhan itu bergerak dalam segala hal, tinggal kamu rendah hati, kamu yakin Tuhan besertamu, kamu akan mengalami tanda-tanda itu dengan sempurna. Amin. Saya setuju Kak dengan pernyataan Kak Pendeta terkait dengan ketika kita melayani itu tanda-tanda itu ya terutama kayak berarti bukan suatu hal yang secara spektakuler kita bisa lihat tanda-tandanya, mungkin kita berdoa bagi teman kita kemudian dia langsung sembuh, tidak seperti itu, tapi mungkin ketika kita berdoa justru damai sejahtera itu ada dalam diri kita, bahkan teman kita yang kita doakan juga bisa merasakan damai sejahtera dan mulai dari situ mungkin bisa mulai seperlahan-lahan mungkin jadi sembuh, jadi sukacita. Kan seperti lagu itu kan, hati yang gembira adalah obat gitu ya. Jadi benar-benar sih. Jadi ini juga pernah saya alami secara pribadi gitu teman-teman, dan mungkin teman-teman dimanapun berada juga pasti pernah mengalami istilahnya bagaimana cinta kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan teman-teman ketika teman-teman benar-benar pelayanan untuk Tuhan gitu kayak. Jadi pernah sekali waktu juga saya waktu itu lagi keadaan sakit ya, jadi kurang enak badan dan tangan juga waktu itu lagi sakit. Kemudian memang sudah ada jadwal untuk saya memang tugas main musik pada saat itu. Jadi sudah sakitnya itu pas di hari hanya. Jadi sakitnya itu memang baru di hari hanya. Kemudian tapi dengan pertolongan Tuhan, ketika saya memang menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan biarlah pelayanan ini untuk hormat dan kemudian Tuhan. Justru ketika pelayanan itu rasa sakit itu langsung hilang rasanya. Iya, jadi karena sukacita, puji Tuhan. Dan setelah selesai pelayanan juga langsung ada damai sejahtera, dan memang sakit itu nggak langsung sembuh gitu kayak, tapi perlahan-lahan besoknya dan 2 hari lagi langsung pulih seperti. Tapi ada damai sejahtera, sukacita itu yang tadi Kak Pendeta sampaikan itu, dan juga amin. Jadi pasti aku juga yakin teman-teman dimanapun berada pasti juga pernah mengalami hal-hal yang demikian. Jadi nggak selamanya berupa tanda-tanda yang spektakuler bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan gitu kayak. Ya ini berkat firman Tuhan yang luar biasa sekali. Nah, tadi Kak tadi berbicara tentang karunia yang tadi Kak sampaikan. Tadi kan dikatakan masing-masing setiap kita itu punya karunia masing-masing. Mungkin di sini secara langsung juga firman Tuhan juga berbicara tentang karunia, karena beberapa mungkin di sini dikatakan ada yang memang memiliki karunia untuk berdoa, ada yang memiliki karunia untuk mengusir setan-setan. Dan ketika kita di dalam menjalani kehidupan kita saat ini, terutama teman-teman pemuda, jadi apakah karunia-karunia itu juga dalam bentuk misalnya kita bermain musik, kemudian kita melayani sebagai mungkin WL, kemudian ada juga mungkin mempunyai karunia untuk mendengarkan keluh kesah orang gitu kayak. Jadi itu juga merupakan, apakah itu juga merupakan istilahnya tanda-tanda yang Tuhan berikan bagi kita ketika kita di dalam menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak muda, sudah diberikan karunia-karunia itu, apakah itu juga berbentuk tanda-tanda
kita adalah bagian dari milik Tuhan yang sudah Tuhan pakai dengan setiap karunia yang Tuhan berikan bagi kita, Kak. Ya, kalau saya sih melihat ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, gelora passion kita untuk melayani Tuhan itu pasti akan menyala-nyala. Dan itu otomatis setiap karunia, talenta apapun yang Tuhan berikan itu aktif on dia. Kayak contoh murid-murid Tuhan Yesus. Dulu waktu Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka, mereka kan hanya sebatas ikut aja. Tuhan Yesus suruh bikin, mereka bikin. Jadi mereka hanya mengikuti sebatas mengikuti dan memperhatikan. Tapi perhatikan ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan mereka mengalami Pentakosta, bukan main. Roh mereka, semua karunia itu on dalam diri mereka. Bahkan sekalipun maut di depan mereka, mereka tetap fire dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau saya melihat sudah percaya Tuhan Yesus pasti on itu semua karunia-karunia. Entah itu dia punya karunia berdoa, entah itu dia punya karunia apa. Tapi yang pasti kalau itu untuk kebaikan Tuhan, go ahead. Jalan. Jangan tunda-tunda. Kalau tunda selamat. Itu selamat tinggal. Itu setan bilang, oke, Kak, nanti yang lainnya lagi. Jadi tunda-tunda akhirnya lama-lama mulai dia turun. Lalu dia bilang, kok aku gersang ya. Dimulai dari menunda. Kalau saya melihat ini musik itu karunia. Itu karunia untuk menyanyi, mengajak orang. Dia cuma bilang do, tapi karena sudah itu karunia, orang langsung siapa tuh yang nyanyi? Kalau misalnya dia bilang mari kita berdoa, dia baru bilang mari kita berdoa saja. Kalau itu karunia datang dari Tuhan, semua lutut akan bertelut. Pokoknya ada pekerjaan Roh Kudus di dalamnya. Jadi intinya ketika kita percaya pasti semuanya on. Cuma sekarang biarkan Tuhan yang pegang tombolnya, pegang remote-nya. Jangan kita ambil remote-nya. Kalau kita ambil remote-nya kan kadang kita mute, kadang kita kecilkan volumenya. Biarkan semua pada miliknya Tuhan saja. Seperti itu bisa ya. Amin. Jadi teman-teman kalau bahasa gaulnya anak-anak muda sekarang tuh menyala abangku gitu. menyala. Ya, jadi biarkan istilahnya Roh Kudus Tuhan itu bekerja dalam diri kita melalui setiap karunia, talenta yang Tuhan berikan bagi setiap masing-masing kita gitu. Teman-temannya ada yang memiliki karunia menyanyi, bermain musik dan sebagainya. Tapi ketika itu benar-benar dipersembahkan untuk hormat dan bagi nama Tuhan, di situ damai sejahtera Tuhan akan nyata dalam diri kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Jadi benar sekali Kak, saya setuju sekali dengan apa yang sudah disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan dan juga apa yang disampaikan oleh Kak Pendeta tadi. Pertama kan kita harus cross check diri kita sendiri dulu tadi, seperti yang tadi sudah disampaikan di awal diskusi kita, bagaimana kita mengecek diri kita dulu, apakah kita benar-benar dalam kita menjalani kehidupan kita ini, apakah kita sudah lahir baru atau belum. Itu penting. Ya, jadi bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan, dan ketika kita sudah menyadari akan hal itu, ketika dimanapun kita berada, apapun yang menjadi pergumulan, baik itu pergumulan pribadi kita ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita, ya Tuhan di situ akan mampukan kita. Kita memiliki kuasa, entah itu baik itu bisa kita lihat secara langsung ataupun yang tidak dapat kita rasakan gitu Kak ya. Dan jadi teman-teman juga kita semua pasti sudah diberikan karunia-karunia, talenta-talenta yang datang daripada Tuhan. Jadi pakai setiap karunia, talenta itu jangan di on off kan, jangan dikubur, apalagi nggak dipakai sama sekali untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi jangan sampai selamat tinggal. Jadi jangan sampai istilahnya karunia itu karena Tuhan sudah kasih, tapi kita nggak pakai, justru malah Tuhan ambil lagi gitu Kak ya. Jadi kembangkan setiap karunia yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke. Nah Kak, mungkin terakhir ini Kak ya, untuk sebagai closing kita di diskusi kita hari ini terkait dengan kemuliaan Kristus yang nyata dalam diri kita, kemudian kita sebagai anak-anak muda saat ini, nah kira-kira ini Kak, apa praktisnya untuk kita anak-anak muda dalam kita menjalani kehidupan saat ini sebagai anak-anak Tuhan, seperti itu, apa yang harus kita lakukan saat ini sebagai generasi muda di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah tantangan zaman pada saat ini. Kan banyak sekali istilahnya di zaman sekarang ini, istilah pengajaran-pengajaran sesat, kemudian hal-hal maksudnya tawaran-tawaran dunia
yang mempengaruhi anak-anak muda saat ini. Bagaimana kita sebagai anak muda menyikapi dengan kita sebagai anak-anak muda Kristen gitu Kak ya, yang harusnya labelnya Kristen, benar Kristen itu bagaimana seharusnya kita menyikapi tantangan zaman pada saat ini menurut dengan firman Tuhan yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, baik. Tuhan Yesus bilang, akulah pokok anggur yang benar dan kamu adalah caranya. Kamu akan bisa berbuah kalau melekat padaku. Tuhan tahu bahwa dunia ke depan ini akan menjadi dunia yang tidak baik-baik saja dan tidak aman. Ya. Bahkan dalam Yohanes 17 Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa. Bapa, aku berdoa bukan supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi engkau menjaga dan melindungi mereka. Tuhan Yesus melihat ada banyak ancaman. Tuhan Yesus bilang, aku mengutus kamu seperti seekor domba ke tengah-tengah serigala. Tuhan tahu dunia tidak baik-baik saja. Tapi Tuhan kasih satu jaminan bahwa ketika kamu melekat dengan aku, maka semua akan baik-baik saja. Jadi pesan saya untuk anak-anak muda, di tengah-tengah ancaman dunia, multimedia, media, teknologi, bla 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 yang akan mengubah fokus kita yang tadinya fokus pada salib, berubah fokus pada yang lain, kanan kiri, buat kita tidak ini. Tapi saya mau bilang, tetap berlaku seperti Daniel, Hananya, Misael dan Asaria. Bahkan dalam Perjanjian Baru, anak tokoh muda yang digambarkan oleh Rasul Paulus itu siapa? Timotius. Dia katakan, kamu sudah bertekun dalam pengajaran firman Tuhan dari kamu kanak-kanak. Jadi, luangkanlah waktu yang ada untuk berbicara dengan Tuhan, untuk bangun keintiman dengan Tuhan. Sehingga ketika nanti ada ajaran sesat atau apapun, rupa-rupa pencobaan yang kita tidak bisa bedakan dengan akal budi manusia, tapi karena kita sudah hidup benar di dalam Tuhan, kita akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Roma 12 ayat 2 bilang apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu tidak menjadi serupa seperti dunia ini dan kamu bisa membedakan mana yang berasal dari Allah dan mana yang bukan. Jadi pesan saya, terus belajar untuk melekatkan diri dengan Tuhan. Belajar terus, harus berjuang, harus lawan daging kita supaya kita selamat. Selamat dari apa? Selamat dari tipu daya muslihat tikus. Karena setiap hari itu hidup kita penuh dengan peperangan. Kita memerangi ego kita, memerangi ego orang lain, banyak hal. Tapi bersama dengan Yesus kita akan bisa melewati semua. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kak Pendeta atas sharing firman Tuhan yang memberkati saya secara pribadi dan juga saya yakin memberkati kita semua, siapapun saudara-saudari yang boleh menonton acara podcast kita hari ini, kiranya boleh diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Amin. Ya teman-teman, jadi seperti itu kurang lebih diskusi kita pada hari ini terkait dengan tema kita kemuliaan Kristus nyata dalam kehidupan kita, dan dalam pembacaan kita Markus 16 ayat 15 sampai 20 tadi yang sudah kita sama-sama baca, juga kita renungkan, bahkan sudah kita diskusikan dalam podcast hari ini, kiranya benar-benar boleh memberkati kita semua dan kita boleh lakukan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Ya, terima kasih banyak Kak Pendeta sudah boleh memberikan sharing firman Tuhan yang luar biasa hari ini, dan teman-teman juga semua yang boleh menonton dimanapun teman-teman berada, dan tetap selalu stay tune gitu ya di dalam podcast-podcast kita, karena di dalam podcast ini kita selalu akan membahas tentang kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Kak, sebelum kita menutup podcast hari ini, saya persilakan untuk Kak Pendeta bisa berdoa bagi kita semua, dan juga bisa berdoa berkat untuk sobat muda yang ada dimanapun berada. Baik, kita berdoa. Kami percaya bahwa setiap firman yang datang punya tujuan yang baik bagi kami semua. Dan sekiranya apa yang sudah kami baca, boleh kami ingat senantiasa dengan pertolongan Roh Kudus, dan kami menjadi anak-anak muda yang bertumbuh dalam pergerakan Roh Kudus. Kami melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan ketika orang akan melihat dan mendengar nama kami, mereka akan memuliakan nama Tuhan yang di sorga. Mampukan kami ya Allah Bapa, supaya kami tetap setia dalam sangkal diri, pikul salib dan ikut Tuhan sampai Maranatha. Bertambah-tambahlah hikmat kebijaksanaan bagi setiap kami. Bahkan kami semua tetap memiliki perlengkapan senjata rohani Allah, di mana kami berikat pinggang kebenaran, berbaju syirah keadilan, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, menggunakan perisai iman dalam segala hal untuk memadamkan semua panah api si jahat, menerima ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah.
Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semuanya. Inilah hidup dan kehidupan kami. Kami persembahkan kepada Bapa di dalam nama Yesus dan kami mohon berkat Tuhan. Kiranya turun atasmu kasih karunia damai sejahtera, kebenaran dan pertolongan dari Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus hari ini sampai Maranatha di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke sahabat New Hope for New Generation dimanapun teman-teman berada, terima kasih sudah boleh selalu bersama dengan kami di dalam podcast New Hope for New Generation. Jadi jangan lupa untuk teman-teman bisa selalu tetap stay tune di dalam podcast kita hari ini maupun yang hari-hari akan datang. Dan teman-teman bisa klik tombol like, subscribe, mungkin kalau teman-teman suka dengan konten-konten video podcast kita di New Hope for New Generation. Dan saat ini saya Fendi bersama dengan Kak Pendeta Piata akan mundur diri dari ruang temu kita secara online ini. Jadi sampai jumpa di dalam podcast kita selanjutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.